Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Qadir, Program Studi Deskes Universitas Wijaya, NIM 0061382126060. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah kewarganegaraan dengan bertemakan geopolitik atau wawasan Nusantara. Langsung saja. Latar belakang geopolitik atau wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dibentuk oleh paham kekuasaan dan geopolitik. Geopolitik atau geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik. Berasal dari bahasa Yunani poleta. Pol artinya kekuasaan rakyat yang berdiri sendiri dan tela artinya urusan. Di Indonesia di Indonesia geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Pandangan geopolitik ini berlandaskan pada pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi geopolitik itu adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dan memanfaatkan keuntungan peta geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Unsur-unsur utama dalam geopolitik yaitu ada 4 unsur. Yang pertama ada unsur konsep ruang atau Karlheinz. Ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Teori ini disebut dengan teori kombinasi ruang dan kekuatan. Yang kedua ada konsep frontier, yaitu batas imajinal dari dua negara. Yang tiga yaitu konsep politik, yaitu kekuatan yang terkait dengan kepentingan nasional. Yang keempat ada konsep keamanan negara dan bangsa atau sama dengan konsep ketahanan nasional. Wawasan kebangsaan sama dengan wawasan nasional. Di Indonesia, wawasan nasional Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung atau melalui interaksi dan interrelasi di lingkungan nasional, regional, serta global. Ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, dan jati diri bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara tidak mengandung unsur-unsur ekspansionalisme maupun kekerasan. Wawasan Nusantara berarti satu, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak. Yang selanjutnya adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara juga sering dimaknai sebagai cara pandang, cara memahami, cara menghayati, cara bertindak, berpikir, dan bertingkah laku sebagai bangsa Indonesia sebagai hasil interaksi proses psikologi dan sosikultural. Unsur dasar konsep wawasan Nusantara ada 3, yaitu wadah, tata laku, dan isi. Yang pertama yaitu wadah atau kontur. Setelah menegara dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai dalam wujud suprastruktur politik. Sementara itu, wadah dalam kegiatan bermasyarakat adalah berbagai lembaga dalam wujud struktur politik atau suprastruktur politik. Selanjutnya yang kedua ada isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional
yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Realisasi aspirasi bangsa atau konsensus atau serta persatuan dan kesatuan kebinekaan. Yang ketiga ada tata laku. Tata laku merupakan interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Tingkah laku batiniah berupa semangat dan mentalis, sedangkan tingkah laku lahiriah berupa tindakan dan perilaku. Baiklah, selanjutnya ada wilayah selanjutnya ada konsep wilayah sebagai ruang hidup. Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan ruang mengandung pengertian sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sehingga dapat dideskripsikan bahwa wilayah ialah tempat di mana disediakannya wadah untuk suatu bangsa untuk hidup dan berkembang, tempat di mana manusia sebagai rakyat dan makhluk hidup lainnya sebagai kepemilikan suatu bangsa. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah 1. Penerapan hak asasi manusia atau yang sering kita dengar yaitu HAM, seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, ada mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan-golongan tertentu. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah atau mufakat. Yang selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah pengaruh aspek wilayah pada keberadaan bangsa. Yang pertama ada dampak positif, berada di persilangan kegiatan perekonomian dan lalu lintas dunia di laut dan udara. Yang kedua, mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dan perbedaan dunia, mempengaruhi strukturisasi dan durasi musim hujan serta kemarau. Yang ketiga, membantu Indonesia membudidayakan sendiri tanaman yang dibutuhkan sebagai sumber pangan dan industri. Yang selanjutnya ada kaya sumber daya alam, misalnya fosil, flora, dan bahan tambang. Yang selanjutnya adalah mudah berhubungan dengan bangsa lain dan ikut dalam pertarungan politik dunia. Dampak negatifnya yaitu rawan mengalami bencana alam. Selanjutnya adalah struktur musim hujan dan kemarau mengakibatkan beberapa daerah kekeringan saat yang lainnya kebanjiran. Dan selanjutnya ada banyak pintu masuk ilegal sehingga rawan terjadinya penyeludupan dan tindakan kejahatan. Terusnya adalah pengaruh aspek sosial pada keberadaan bangsa. Terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu terjadinya komunikasi yang baik antara warga Indonesia dan warga asing, yang selanjutnya
memudahkan warga Indonesia untuk terhubung langsung dengan warga negara lain. Yang ketiga, adanya pertukaran dan percampuran budaya. Dampak negatif yang pertama yaitu mengakibatkan perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Yang kedua, hilangnya bahasa daerah dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, timbulnya budaya yang tidak sesuai dengan nilai budaya di Indonesia. Baiklah, mungkin itu tadi presentasi dari saya mengenai geopolitik atau wawasan Nusantara. Apabila ada salah kata, saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.